Pernyataan mantan rektor Pak Sofyan Effendi yang menyatakan tidak ada nama Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM karena dia mantan rektor. Jadi dia pasti mengecek itu ke bagian staf administrasi. Tidak ada nama itu sepanjang sejarah ini. Yang ada Joko Wahyudi, Joko Haryono, nggak ada yang nama Joko Widodo. Jadi UGM ini mengada-ngada, artinya ini bukan produk dia tapi dia akuin. Lantas kalau itu bukan punya UGM, itu diproduk di mana? Nah, saya langsung ingat awal peristiwa pilkada, pemilu-pemilu di zamannya reformasi ini. Itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur, ijazahnya palsu. Dokumen itu setelah siap, pada 2012 kan, diserahkan ke Mas Pras. Mas Pras terus dikasihkan ke KPUD. Sudah itu Jokowi maju ke presiden. Nah, masuk ke presiden, masuk ke administrasi DPP. Nah, orang DPP bilang, Bang, ini fotonya sama semua nih, katanya. Pada saat berangkat malam itu ke KPUD untuk melengkapi administrasi si bakal calon, itu ada saya sendiri, Pras, kedua adalah Mari Hotna Pitupulu, yang ketiga adalah Isnaini yang dibawa oleh Pak Jokowi ke Jakarta, yang keempat adalah Syarif dari Gerindra, karena kita koalisi antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Nah, saya agak bingung apa yang dikatakan Pak Bitor nih, Bung Bitor nih, teman saya akan meluruskan, takutnya Bung Bitor juga salah informasi. Katanya dia juga katanya katanya dia bukan pelaku sejarah kan? Bukan, dan di dalam tim pemenangan itu nggak ada namanya Bitor juga. Gitu loh, dan saya tidak pernah ketemu dengan Bitor juga. Kita kerja dari kondisi 6% suara di Jakarta, kita bagaimana mengangkat Pak Jokowi dan Pak Ahok ini untuk memenangkan Pilgub DKI, karena ada beberapa pasangan kan Pak di ini. Salah satu musuh paling kuat dan paling dulu itu namanya Poke. Pak itu incumbent ya Pak? Incumbent gitu. Nah, kita kerja keras, alhamdulillah. Tiba-tiba saya mendengar, saya melihat di medsos membabi butanya sahabat saya ini, saya luruskan, kalau itu permasalahan yang kena Bitor aja nggak ada masalah buat saya, tapi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai anggota PDI Perjuangan, saya harus meluruskan sejarah ini. Artinya tidak benar ya? Nggak benar semua, ini nggak benar semua. Masih terkait tentang drama ijazah palsu Pak Jokowi, dua kader PDIP, Bitor Suryadi dan Prasetyo Edi Marsudi, memberikan pernyataan yang saling bertentangan, saling berbantah. Bitor Suryadi menerangkan bagaimana ijazah Pak Jokowi itu aspal karena hasil cetakan di Pramuka, dan itu yang dipakai untuk pemenuhan syarat administratif, yaitu berkas-berkas dokumen dari Pak Jokowi ketika mengikuti Pilgub DKI Jakarta, dan kemudian dokumen itu dikopas untuk menjadi persyaratan Pilpres, ya. Tapi Prasetyo menolak pernyataan Bitor itu, menganggap pernyataan itu sama sekali tidak benar. Nah, kalau seperti ini, ada apa sih sebenarnya dengan PDIP ini? Kader-kadernya saling bertolak belakang sendiri, bertentangan satu dengan yang lain, ya. Lalu juga misalnya tuntutan pemaksulan Gibran itu nggak digubris oleh Ketua DPR yang notabene adalah Puan Maharani dari PDIP, gitu ya. Saya berharap bahwa masyarakat sadar bahwa semakin lama semakin sulit berharap pada PDIP ini, gitu ya. Kalau kita lihat semuanya sudah semakin kredibilitasnya semakin runtuh, gitu ya. Coba aja perhatikan catatan ini ya, bahwa ketika Ganjar kalah, lalu Ganjar mengusulkan hak angket, nggak digubris itu oleh Puan. Lalu sekarang ada surat dari komunitas Purnawirawan TNI untuk pemaksulan Gibran, juga sedikit nggak digubris oleh Puan Maharani. Ya, dan Puan Maharani
tidak pernah sedikit pun memberikan kata simpati ketika Hasto sudah masuk sebagai pesakitan di pengadilan korupsi. Lalu sekarang kadernya juga mempertontonkan pertentangan satu dengan yang lain, ya, antara Victor Suryadi dan Prasetyo Edi Marsudi. Jadi masyarakat lama-lama akan melihat, baca, menyadari bahwa ya kredibilitas dan soliditas PDIP semakin sulit diharapkan untuk menjadi representasi rakyat. Itu catatan saya, dan salam merah putih.